banyak disebutkan di dalam Al-Quran bukan umat Islam, umat Yahudi. Oh, ini kan ini kitabnya untuk kita, tapi ceritanya tentang tetangga sebelah. Baru setelah Musa, Ibrahim, baru setelah itu Isa alaihi salam, banyak disebutkan di sini. Dan kalau kita boleh cerita tentang agama saudara-saudara kita yang di sebelah, surat-surat di dalam Al-Quran itu memuja setinggi langit Isa alaihi salam. Bahkan Bunda Isa, yaitu Maryam alaihi salam, dijadikan salah satu dari nama surat di dalam Al-Quranil Karim. Namanya surat Maryam. Bagaimana permulaannya? Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmatu rabbika abadahu Zakaria. Bagaimana Allah dengan kasih sayangnya menceritakan kepada kita semua tentang Nabiullah Zakaria alaihi salam. Ini dia keunikan dari Al-Quran. Dan Al-Quran juga, umatnya lebih tepatnya, sering dianggap sebagai umat yang tidak berperi kebinatangan. Makanya digambarkan ke setiap tahun umat Islam itu melakukan mass slaughtering katanya, tidak memiliki peri kebinatangan. Apa itu dia? Bulan Idul Kurban. Kalau Idul Adha itu tulisan-tulisan di barat itu jelek tentang kita. Digambarkan betapa banyaknya sapi disembelih katanya. Unta disembelih, tidak ada rasa kasih sayang. Sebenarnya kalau mau konternya mudah, Anda berapa banyak menyembelih di KFC seluruh dunia itu ayam itu loh. Mana peri keayaman? Nggak ada juga. Baik, kita kembali kepada ini, tuduhan ini. Kita yang dituduh seperti itu ternyata nama surat-surat di dalam Al-Quranul Karim. Surah ini, Al-Quran yang mulia, yang kita cium gitu ya. Ternyata ada nama kita paling sayang dan layak sayang pada binatang. Betapa banyak nama surat-surat di dalam Al-Quran, nama-nama binatang. Habis Al-Fatihah apa? Al-Baqarah, sapi betina. Nanti ada Al-Ankabut, Spider-Man itu, laba-laba. Al-Ankabut. Nanti ada nama apa? Lebah. Nama gajah aja dari sini. Al-Fil. Itu surat-surat pendek. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah keindahan dan keunikan dari Al-Quranul Karim. Al-Quran ini dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan percaya atau tidak, apapun yang dicantolkan dengan Al-Quran itu menjadi indah. Saya kasih bukti. Ada kertas dicetak di sebuah percetakan, diisi di atasnya buku. Jadilah itu buku, kertasnya sama. Besok-besok dipesan sama penerbit Tribun Kaltim. Dicetak di situ berita-berita lokal, berita internasional, berita politik dan seterusnya. Jadi apa itu? Koran. Dan Anda memperlakukannya seperti koran. Selesai dibaca tidak up to date lagi, dibungkus, dijadikan kalau saya dulu di Kampung Baru bungkusnya kacang. Kacang gitu. Atau dilipat-lipat ditaruh di belakang, itu kertas. Tapi coba bandingkan, kertas yang sama yang masih kosong ditulis dan dicetak di atasnya oleh percetakan Toha Putra Semarang atau percetakan Syamil Bandung. Ditulis di atasnya Al-Fatihah lengkap, Al-Baqarah lengkap. Bagaimana Anda memperlakukannya? Dicium kan? Dibaca dengan indah. Bercucuran air mata kita ketika sampai pada ayat-ayat siksa neraka. Dan rindu kita ketika cerita tentang surga. Menjadi indah kertas yang tadi yang sama itu. Padahal kertasnya sama. Itulah maksud saya ketika kita menyantolkan Al-Quran pada sesuatu itu menjadi luar biasa hebat. Termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dia akan jadi biasa-biasa aja, mungkin ya, tanpa kita cantolkan di situ Al-Quranul Karim. Tapi berhubung Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, menjadi agunglah bulan Ramadan ini melebihi bulan-bulan yang lain. Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran? Al-Quran ini turun, kan langit di atas kepala kita ini ada 7 ya. Itu sabda Allah dan firman Allah dalam Al-Quran. Fakta ilmiah ketika Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Buzz Lightyear itu turun dari langit, selesai dari landing di bulan itu, dia sambil bawa itu loh, apa namanya, sinar kayak apa yang bisa ditembak itu? Laser, tapi lasernya teknologi kelas tinggi gitu punya NASA, tembak-tembak sana. Kemudian majalah NASA membuktikan bahwa di atas kepala kita, dia bilang apa? 7 heaven, kata dia, ada 7 langit.
Seven skies. Wah, di atas. Wah, luar biasa ini. Saya cari dalam Al-Quran. Benar. Al-Quran bilang apa? Satu langit. Enggak. Al-Quran bilang sab'a samawat. 7 langit. Gimana Muhammad bisa menceritakan fakta itu? Baik. Jadi diturunkan kemana Al-Quran ini? Ke langit dunia yang paling dekat di atas kepala kita. Kemudian, dari langit dunia itulah muncul kemudian peringatan nuzulul Quran. Kapan itu langit ke dunia? Ramadan itu, Pak. Jadi yang kita peringati itu nuzulul Quran itu turunnya wahyu Allah ke langit dunia sekaligus 30 juz. Itu dia. Nanti turun ke langit dari langit dunia ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak murni di bulan Ramadan. Ada di bulan Syawal, ada di bulan Zulqa'dah, ada di perang Ahzab, ada di perang Khandaq. Yang itu tidak mesti di bulan Ramadan. Selama berapa lama? 23 tahun. Itu sebenarnya pembulatan. Sebenarnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu dia. Cuma biar mudah lah ya sama temen lah. Dibulatkan menjadi 23 tahun lamanya. Diturunkan di Mekah, diturunkan di Madinah. Dengan fase yang panjang selama 23 tahun, lengkaplah Al-Quran turun sebanyak 30 juz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran ini, setelah dia turunnya itu bukan dalam bentuk tulisan, bukan begitu. Dan tradisi orang Arab itu bukan menulis. Tradisi orang Arab itu menghafal. Arab itu hafalannya luar biasa. Saya dulu ditanya sama dosen waktu ujian lisan kami. Ujian itu loh sanad hadis. Sanad hadis itu kan misalnya satu hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niat gitu ya. Itu tidak sesederhana itu loh. Kalau di Timur Tengah kami diuji itu siapa yang menyampaikan? Kalau 100 orang saya harus ngapal nama pencerita hadis itu, namanya sanad. Nama Arab semua lagi, tidak ada nama Jawanya, nama Banjarnya, nama Indonesia. Jadi saya bingung. Itu ya banyaknya. Tapi bagi orang Arab, ngapal nama itu mau satu kampung dia hafal luar kepala. Kita kan nggak biasa. Karena kita terbiasa masyarakat nulis kan. Ada hasil catat. Makanya kita biasa catat, jangan lupa. Arab nggak, dia nggak biasa. Dia hafal. Makanya Nabi diutus untuk orang-orang yang ummi, kan Al-Quran sebut gitu. Ummi itu artinya apa? Illiterate, buta huruf, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang buta huruf rasul dari kalangan mereka. Akibatnya orang Arab ini mencari jalan. Karena mereka harus juga transaksi bisnis kan gitu orang Arab, pebisnis. Bagaimana caranya nggak bisa tidak terbiasa catat? Mereka terbiasa untuk menghafal. Hubungannya dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, maka umat manusia yang ada di sekitar Nabi itu, begitu muncul satu ayat mereka menghafal. Hafalnya luar biasa. Anda bisa bayangkan ya, tidak pernah lihat tulisannya, tapi begitu ayat langsung dihafal gitu. Dan hafal 30 juz itu hebat betul kan Pak? Sama seperti orang buta. Kira-kira gitu deh. Dia nggak pernah bisa baca, dia nggak pernah bisa nulis, dia dengar aja dari orang, dan dia menjadi penghafal Al-Quranul Karim yang paling handal. Itu yang terjadi pada